Hakim, siap mulai. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita masih diberikan beberapa nikmat, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat umat, terutama umat Islam dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati para kabid, para kasih, rekan sejawat, dokter umum, dokter gigi, para case manager, kepala ruangan, kepala poli dan seluruh ASN dan non-ASN yang dapat mengikuti apel pada pagi yang berbahagia ini. Kami tidak bosan-bosan menyampaikan terkait dengan kedisiplinan kita. Mari terus kita tingkatkan kedisiplinan kita selaku ASN di jajaran Rumah Sakit Datuguru ini, baik itu dalam hal mengikuti apel Senin dan juga hari-hari yang lainnya untuk bekerja di Datuguru ini. Karena ini menjadi sorotan yang sangat menjadi perhatian dari Bapak Direktur terkait dengan kehadiran kita, baik apel atau juga bekerja. Kalau kemarin itu apel yang dievaluasi, apel yang disorot, tapi saat ini terkait dengan kehadiran bekerja di luar jam apel itu mungkin di manajemen ini sedang dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Ini dilakukan oleh Bapak Direktur, melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kehadiran kedisiplinan kita yang bekerja di Rumah Sakit Datuguru ini. Jadi harapan kami melalui apel pagi ini kami sampaikan, mari kita tingkatkan kedisiplinan terkait dengan kehadiran apel dan bekerja. Kemudian yang kedua, dapat kami sampaikan agenda rumah sakit kita bisa dikatakan akreditasi atau bisa juga dikatakan penilaian terkait dengan peningkatan status yang selama ini Rumah Sakit Datuguru ini kan tipe B non pendidikan. Jadi tipe B non pendidikan ini dengan adanya evaluasi yang dalam waktu yang tidak lama ini akan datang tim nanti dari pusat dan dari provinsi akan mengangkat derajat rumah sakit ini dari yang tidak pendidikan menjadi pendidikan. Ini sangat besar manfaatnya bagi kita di rumah sakit sendiri, sangat besar manfaatnya. Kenapa? Kalau sudah nanti tipe pendidikan, maka kemudian fasilitas akan dibantu
terhadap rumah sakit ini. Bagi masyarakat yang Kabupaten Aceh Tengah sangat besar manfaatnya. Kenapa? Dengan tipe pendidikan rumah sakit Datuk Guru ini, di suatu saat sudah terpenuhilah syarat apabila kabupaten akan mendirikan salah satu jurusan fakultas kedokteran di Aceh Tengah. Ini salah satu syaratnya. Jadi mungkin nanti apakah Gajah Putih atau apa akan mendirikan fakultas kedokteran di Aceh Tengah ini, salah satu syarat rumah sakitnya sudah tipe pendidikan, maka tidak terlalu susah lagi untuk berdirinya fakultas kedokteran. Ini kan manfaat bagi kita masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Tidak perlu mendidik anak-anaknya ke Luxmawe, ke Banda, ke Jakarta dan sebagainya. Itu manfaatnya. Jadi harapan kami bagi kita yang bekerja di rumah sakit ini, mari kita berikan dukungan. Walaupun hanya dukungan spiritual saja. Dukungan moral mungkin tidak masuk di dalam SK tim akreditasi itu, tapi dukungan moral. Dukungan moral, dukungan spiritual agar rumah sakit kita ini menjadi tipe B pendidikan. Itu yang kedua yang harus saya sampaikan. Yang ketiga terkait dengan terutama adik-adik yang non ASN, karena perlu diketahui bahwa tahun ini pengangkatan pegawai ASN tidak ada. Yang ada dari P3K. Sudah keluar peraturan pemerintah bahwa ASN tahun 2023 ini tidak ada. Yang ada P3K, pengangkatan pegawai dengan perjanjian kerja. Sekedar diketahui, tidak ada bedanya itu. Yang ada hanya di P3K itu kita membuat surat perjanjian setiap apakah 5 tahun sekali atau tahun sekali. Kemudian mungkin setelah pasca pensiun dia tidak mendapatkan gaji pensiun. Hanya itu bedanya. Yang lain sama. Hak untuk naik pangkat, hak mendapat gaji, hak mendapat TC, hak mendapat jabatan juga sama. Jadi tidak ada beda itu. Itu tidak ada beda. Ya, itu teknis. Hak sebagai aparatur sipil negara secara nasional itu hampir sama. Terkait dengan TC itu nanti ditanyakan. Jadi harapan kami terutama kepada adik-adik yang belum PNS, mulai detik ini, mulai saat ini bersiap dirilah. Karena nanti ujiannya itu dia pakai CAT, komputer assessment test. Jadi memang kemampuan adik-adik yang menentukan adik itu lulus atau tidak. Yang lain tidak ada. Cara lain tidak ada. Saya ikuti memang nih. CAT ini saya ikuti sejak tahun berapa. Tidak ada cara lain kecuali kemampuan adik-adik untuk memberi jawaban di komputer itu. Jadi bagaimana caranya? Persiapkan dirilah. Mulai dari sekarang mungkin ada bimbel, ikuti bimbel, atau mungkin belajar di di internet dan sebagainya. Dan yang harus saya sampaikan mulai saat ini adik-adik harus bisa memanfaatkan komputer itu dulu. Jangan nanti begitu ujian tidak bisa menggunakan komputer. Ini kenapa harus kami sampaikan? Karena kami itu prihatin sebetulnya. Terlalu banyak adik-adik yang honor, yang belum pegawai rumah sakit ini. Kalau kena nanti undang-undang yang saya katakan kemarin itu, Permenpan nomor sekian itu, November 2023 itu tidak ada lagi pegawai yang bukan P3K dan ASN. Bisa kan kita jabarkan maknanya itu? Yang kalau tidak salah kita ini yang SK Bupati saja 432 laporan dari PSDM kemarin. Jadi bagaimana? Katakanlah P3K lulus nanti sekian, sisanya itu bagaimana? Sementara November kalau janji pemerintah itu Menpan yang kemarin ya, yang almarhum itu Cahyo Kumolo itu, November itu nggak ada lagi. Nah, kalau tidak ada lagi itu bagaimana caranya? Sebetulnya ini tadi caranya, lulus P3K, lulus ASN, sisanya bagaimana? Sisanya itu memang Menpan yang baru belum
sepenuhnya menjalankan Permenpan yang sebelumnya. Jadi mungkin nanti bagi rumah sakit, bagi yang sangat membutuhkan tenaga ASN itu, membutuhkan tenaga honor kontrak itu, mungkin nanti pemerintah daerah akan memilih, katakan sisa 300. Ya udah, di rumah sakit kita pakai 100, yang 200 bagi bagaimana? Beri perhatian yang lain diri Anda itu dengan yang lainnya. Misal si A bekerja di ruangan A, kita harus rajin, kita harus memberi perbedaan, dan pasti akan dipertahankan nanti di rumah sakit ini. Itu yang saya maksud dari kemarin itu. Jadi harapan kami kepada adik-adik yang non ASN, yang saya informasikan ini karena keprihatinan kami terhadap adik-adik yang bukan PNS. Bagaimana nanti selama ini sudah 6 tahun baju putih pergi ke rumah sakit, tahu-tahu dirumahkan. Bagaimana secara psikologis, bagaimana secara ekonomis dan sebagainya. Jadi harapan kami ini, sekali lagi saya katakan kepada adik-adik, siapkan diri dari sekarang. Belajar, baik di bimbel atau banyak sekarang sumber-sumber ilmu yang bisa kita raih, apakah di Google, di internet dan sebagainya. Itu kerajinan tadi harus, karena pasti nanti suatu saat pemerintah itu akan memilih. Jadi kalau yang dipilih itu pasti adalah orang yang rajin dan yang bisa bekerja. Jadi ini mungkin saya sampaikan kepada adik-adik, karena memang dalam waktu yang tidak lama lagi, walaupun harinya kita tidak tahu, bulannya tidak tahu, P3K itu akan ada. ASN memang sampai dengan saat ini informasi dari peraturan pemerintah itu ASN itu tidak ada. Jadi sekali lagi kami informasikan, persiapkanlah diri agar di November 2023 ini adik itu tidak termasuk yang dirumahkan. Terima kasih banyak. Mungkin apa yang saya sampaikan ini ada yang kurang berkenan, ini mohon dimaafkan. Demikian saya untuk pagi ini, untuk memberkati pekerjaan kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apel pagi selesai, laporan selesai. Siap bubarkan. Padam, pembina apel. Hormat, gerak. Tegak. Seluruhnya buka barisan. Siap.